Good eat. Listening. Shalom Mak Jejen. Mak Hasana. Apa? Udah makan kakak? Udahlah, udah sarapan. Sarapan mie Salam gomak. Jawa Barat. Salam dari Jawa Barat. Salam Bang Salam. Shalom dari Cipayung. Salam dari Cilangkap. Ya. Salam dari Indonesia. Halo Mori. Shalom Merdeka. Yang gue diunduk. Salam dari Sinaman. Dari Sinaman. Ini Sinaman. Oh, dari Si Odi. Ah, Dari Ciringitan. Ya Sinaman Rayon. Sinaman Bagas kami, Sinaman Bagas. Ayo di. pantas do. Ini. Lebih kuota. Tadi udah 2 SMS semua ya Pak Bah, Sinaman Bagas tuh teman. Halo. Selamat pagi. Jadi ase imut hita mah genop. Tene. Sial masuk maita. Mute. Duduk mama. Ini. Belum jatuh. Mulai kan ya? Udah bisa? Ya. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih karunia, memelihara kehidupan kita dengan keadilan dan kebenarannya. Kita masuki minggu ke-10 setelah Trinitatis. Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Tema kegiatan GKPS tahun 2021 dan pelayanan yang berdampak. Kolose 1 ayat 10. Subtema: mengingatkan warga jemaat untuk saling menopang dan menguat serta peduli di tengah-tengah pergumulan hidup. Kita persiapkan hati dan pikiran dalam memulai ibadah syukur dan sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan bait 2. Muliakan Tuhan
sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, utuslah Roh Kudus hadir dalam ibadah ini, agar kami semakin memahami dan merasakan kasih karunia dan keadilan yang telah dinyatakan Yesus Kristus kepada kami. Berilah kami kekuatan melakukan kehendak-Mu dan menegakkan keadilan dan kebenaran-Mu, supaya dalam sukacita kami menjadi saksi akan kebesaran dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, bait 1, bait 2, dan bait 3. Pada bait ketiga, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari
bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan akan dosa kami. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami, dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai menetap. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, bait 1 dan bait 4. Pada bait keempat, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari keluarga Situa Edi Jansen Saragi. Bapak Inang, nama Poso, kita orang percaya dan beriman kepada Yesus adalah anak-anak Tuhan. Namun demikian kita sering mengalami godaan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita harus tetap meminta pimpinan Tuhan. Tuhan, dengarlah jerit anakmu. Bersujud aku meminta padamu, ya Tuhan, bukalah mataku dan tunjukkan jalan kebenaran. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah noda dan nista menemani diriku ini. Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui. Tuhan, peganglah jerit anakmu, janganlah kau biarkan lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu selalu. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini. Cukup sudah donanan nista menemani diriku ini. Cukup sudah jalan yang hitam yang selalu ku lalui.
Tuhan, peganglah tanganku ini, janganlah kau biarkan lagi. Satu yang satu ku inginkan, berjalan bersamamu lagi. Tuhan, satu yang ku inginkan, berjalan bersamamu selalu. Terima kasih. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, bait 1 dan bait 2. Salom bewat tahagenop. Nari masuk maita bani acara khusus olop-olop jemaat. Naparlobe ibasahan nami surat tonah pimpinan sinode. Pematang siantar 8 Agustus 2021. Tonah ni pimpinan sinode GKPS bani pesta olop-olop jemaat 2021. Nahi naholongan. Haganup kuria GKPS tiba pengantar jemaat bani ianan nibe. Damai mabani nasyam ibagas gorani Tuhan Yesus Kristus. Marpangusandean bani hidup niuhur ni nebata na tota makasomani hita mendopakon pandemi COVID-19 sia bani pesta olop-olop jemaat sedarion. Si holdo hanami padas kontonah parmahanion nami hubay nasyam hasoman sa persayaon ikuriaon. Naparlubi. Situasi na lambin tomos na idopakon hitanuan pakorhon ni COVID-19 sia boy do lambin patubuh hagobiron
pakon parutolon do bata. Bani panorang parpudion buedo paguri ni kuryata na terpapar virus corona khusus ni na i distrik Pitu, Jakarta, Bali, pakon Kalimantan. Mandopakon na masaon perlu tumang do bata tetap mardingat pakon makapersayai padan pakasimion ni naibata bani pardalanan ni goluta. Naibata sito pahita na maggalangkon anak ni Jesus Kristus bahen haluahon ni duniaon. Lang anjay menadikon hita mandopakon na masaon. Pos mahurta. Lang paturton ni Tuhan kita lang marpangarapan. Seng ongga lupa ia mangidop ni uhur jana holong ni naibata bata lang ongga moru itongah-tongah ni situasi na idopakon hita panorangon. Na paduahon. Ambilan na madear aema barita malas ni uhur na humbay naibata na pabotohkon pasar patalar ni harajaon ni naibata itongah-tongah ni duniaon. Ambilan na madiar Indo homa na patalarhon hubata pasal hamonangan ni kuasa ni naibata ibagas Yesus Kristus dopak sagala kuasa na itanohon rosi kuasa ni hamatean pe. Janah pabotohkon pasal sonaha bagal ni holong ni hubata. Ambilan na madiar na dop 110 tahun ondos itongah-tongah ta. Na ipes tahun hita bani panorangon. Marguguh do lahom manorangi uhur. Pakon pikirata nagulap binahen ni namasaon. Domu hujin. Atap ahape na sihol bahenota. Apa sihor jahonota. Mandopakon hamaholon. Pakon ngaluton bani pandemion. Totap mahita maronjolan. Pakon marpar guruan bani ambilan nama diarin. Patuluhon. Halaniay marhite pesta olop-olop jemaat itongah-tongah ni pandemion. Iotang jana iojur hanami doh ganupan hita. Laho paratahkon use pasal horja pandilowata. Lambin paorot hita mahasadota. Janah padoras hita horja pangidangion melalui diakonia laho marsi tukolan. Marsi patoguhan, marsi pardiatean, mandopakon gilubang ni parguluhan naborat nuan on. Pos do uhur, boy do age na masanuan on, gawi panorang na diar, bata laho patalarhon, buah-buah na madear, marhasoman idop ni uhur apa guguh na humbani Tuhan ta. Selamat pesta lopolop jemaat ma hubani na siam paganupan. Salam pakon tonggo pimpinan sinode GKPS, Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Urik Munte, Sekretaris Jenderal. Semaima, terima kasih. Shalom, Bapak Inang. Hari ini kita merayakan Pesta Olop-Olop Keluarga GKPS. Jadi kita akan merayakannya dalam bentuk bernyanyi kanon. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan kita kanon di Zoom ini, nah kita akan belajar dulu lagunya nanti. Kita akan bernyanyi 2 kali. Nanti buat keluarga yang di rumah, agar menyanyikan lagu ini kanon di rumah saja. Ada yang mungkin anggota keluarganya 2 orang, silakan bernyanyi kanon di rumah, diambil partnya masing-masing. Ada yang 4 orang atau 5 orang, nggak masalah. Kita nyanyikan sama-sama. Nanti akan diputarkan videonya untuk memimpin kita bernyanyi lagu kanon tersebut. Baik, sebelum kita bernyanyi bersama-sama, kita latihan dulu lagunya 2 kali. Saya akan coba nyanyikan, jemaat Tuhan agar bisa.
Sai pasada hamhanamion Tuhan mandopakon goluna morat bahen hamhanami aseton ninggas mangidangi kuriamu tatapam hanayon by dunia nagolan o Tuhan tong lorot ni hukamu saya jari hamhanami o Tuhan patalar hon holong asedoi mambere buana tama kai hasoman papamu sai pasadam hanamion Tuhan mandopakon goluna borat bahen hamhanami asetong ringgas pangidangi kuriamu tatapam hanayon by dunia nagolan o Tuhan tong lorot ni hukamu saya jari hamhanami o Tuhan patalar hon holongmu asetoi mambere buana tama kai hasoman papamu. Sekarang kita sama-sama menyanyikannya. Silakan Bang Sekjem. Jangan nanti berbanyak-banyakan, dimatiin. Oh, Bang. Oke, coba lebih cunda. In gawat.
saja. Seperti ini ada masalah. Jadi mungkin Aku coba Mas share, betul. Oke, siap. Oke, baik Mada. Tertardo. Tuhan mendapatkan goluna borai bahen ham hanami asetong ringgas mangidangi ikuliamu tatap ham hanayon by dunia nagolap toguham tong tong
Saat ini kita mau mendengarkan Warta Jemaat Minggu 8 Agustus 2021. Yang pertama, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Jorken Purba, Bapak orang tua dari Bapak Damoyanto Purba pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 di Rumah Sakit Sembiring, Medan pada pukul 7.30 WIB. Tutup usia 76 tahun. Mari kita doakan keluarga yang ditinggalkan Bapak ini agar tetap semangat dan dapat penghiburan dari Tuhan. Telah meninggal dunia Bapak Insinyur Redi Hotman Purba Tondang, Bapak dari pemuda kita Reinhard Purba pada hari ini jam 6 WIB tadi pagi di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar. Kita doakan pemuda kita yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang ke Siantar, dan kita doakan keluarga agar kuat dan mendapat penghiburan dari Tuhan. Selanjutnya, pertonggoan Pangapohon Kuria. Pada hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus 2021 akan diadakan pertonggoan Pangapohon Kuria kepada keluarga Tinadingni Inang Nursiah Boru Hutajulu. Kita akan melakukan pertonggoan Pangapohon ini pada jam 14 selesai via Zoom meeting GKPS Cililitan. Yang kedua, akan diadakan pertonggoan Pangapohon Kuria kepada keluarga Tinadingni Bapak Agustinus Purba pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 jam 15 WIB via Zoom meeting GKPS Cililitan. Yang ketiga juga sial adongkon pertonggoan Pangapohon keluarga kepada keluarga Bapak Syamas Adil Purba yang akan dilakukan pada Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pada pukul 18 WIB via Zoom meeting GKPS Cililitan. Yang berikutnya, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 akan dilakukan verifikasi kategorial semester 1. Dilakukan pada pukul 13 WIB sampai selesai. Agendanya adalah untuk membahas laporan kategorial semester 1. Diharapkan kepada pengurus kategorial menyiapkan bahan berupa kwitansi dan laporan. Selanjutnya, warta dari seksi Bapak. PA seksi Bapak akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 pada pukul 19 yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta BD Sumbayak. Mari kita kaum Bapak agar ikut dalam PA tersebut. Kita melakukannya via Zoom meeting GKPS Cililitan. Lalu dari seksi Inang akan diadakan PA seksi Inang pada hari Rabu 11 Agustus 2021 dimulai pukul 17 WIB. Yang akan membawakan PA tersebut adalah PW Lertina Saragi. Agar kaum perempuan dimampukan untuk senantiasa menguasai diri dari segala godaan dunia dan mampu melihat kebaikan Tuhan. Agar diharapkan juga kepada seluruh seksi Inang untuk hadir dalam PA tersebut. Dari seksi Nama Poso, kepada pemuda yang belum mendaftarkan diri sebagai jemaat GKPS Cililitan, agar bisa mendaftarkan dirinya melalui sekretaris jemaat atau sekretaris pemuda. Warta berikutnya adalah jadwal pertonggoan. Seperti biasa, kita akan melakukan pertonggoan lewat Zoom meeting yang akan dilakukan pada hari Kamis dan Jumat. Kamis itu sektor 1, 2, dan 3, dan Jumat sektor 4, 5, dan 6. Selanjutnya, kepada kita jemaat Tuhan yang memberikan galangan, bagal liuhur, agar bisa mentransfer ke rekening di GKPS Cililitan. Nomor rekeningnya ada di warta kita pada hari ini. Kita juga mari kita mendoakan saudara-saudara kita jemaat Tuhan yang saat ini masih
melalui proses pemulihan di rumah agar bisa kembali bersama-sama dengan kita dalam kondisi yang sehat. Demikian warta kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, puji-pujian dan terima kasih kami naikkan kepadamu untuk setiap perhatian dan setiap perlindungan ya Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami dan selalu memperhatikan setiap detail kehidupan kami. Tuhan yang selalu memberikan kami semangat dan kekuatan dalam setiap waktu. Bahkan Tuhan saat ini ketika pandemi ini masih sangat mengkhawatirkan kami percaya ada Tuhan yang selalu hadir bagi kami. Tuhan, terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu untuk 1 minggu yang bisa kami lewati dengan baik. Penuh sukacita dan pengharapan yang daripada Tuhan saja. Dan hari ini Tuhan kami hadir melalui ibadah minggu untuk berdoa bersama, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Berikan kami hati yang rela untuk mau diperbaharui setiap hari. Sehingga kami Tuhan, khususnya jemaat di GKPS Cililitan ini semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua yang telah lansia. Jagalah mereka ya Tuhan. Orang tua kami ini, berikan mereka kesehatan dan lindungilah mereka dari pandemi ini ya Tuhan. Berikanlah kepada orang tua kami ini semangat, berkat damai sejahtera, sehingga mereka bisa merasakan hadir-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi kegiatan mereka, aktivitas mereka sehari-hari Tuhan, Tuhan sertai. Sehingga mereka juga Tuhan bisa hanya mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk Inang Naomi dan untuk yang Tading Maetek. Tuhan, Engkau yang akan menjaga dan Engkau yang akan memelihara mereka. Kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka akan menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi mereka ketika mereka melakukan kegiatan dan aktivitas sehari-hari ya Tuhan. Lindungilah mereka di tengah-tengah pandemi ini, berikan mereka kesehatan, berikan mereka damai sejahtera sukacita ya Tuhan. Kami berdoa untuk perekonomian Tuhan, perekonomian seluruh jemaat-Mu di GKPS Cililitan ini. Apapun yang menjadi pekerjaan atau kegiatan mereka, berkatilah ya Tuhan. Kami tahu saat ini adalah saat-saat yang sangat sulit, saat-saat yang sangat berat bagi kami untuk melakukan banyak hal. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan mencukupkan semuanya bagi kami. Engkau akan memenuhi setiap kebutuhan kami. Berikan kami kekuatan agar iman kami tidak goyah. Tapi kami selalu menyandarkan harapan kami dan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar untuk setiap hal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang berulang tahun. Biarlah ya Tuhan, setiap pertambahan usia yang Kau percayakan bagi mereka juga akan menambahkan juga berkat-berkat damai sejahtera Tuhan bagi mereka. Agar mereka selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan yang baik, kami mendoakan jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Banyak jemaat-Mu Tuhan yang tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Ada yang terpapar COVID, atau ada penyakit-penyakit yang sekarang mendera mereka ya Tuhan. Tapi lewat ini kami boleh bersyukur, karena jemaat-Mu sudah mengalami pemulihan. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan.
Kami berdoa buat Inang Erboru Tarigan, Gerald Saragih, Bapak Roy Simarmata, Inang Samas Julisa Purba, Geva Simarmata. Mereka sekarang sedang menjalani isolasi mandiri Tuhan, pemulihan dari COVID. Cukupkan segala sesuatu Tuhan, berikan mereka semangat kekuatan, agar mereka bisa melewati proses yang Tuhan berikan bagi mereka saat ini. Kami juga mendoakan Inang Erni Borudamanik, Theo Purba, Bapak Faber Simarmata, Bapak Sintua Ramli Ahmad Saragih, Inang Sintua Abina Boru Simarmata, Inang Ramlina Purba, Bapak Aji Saragih, Bapak Situa Wanto Purba, Inang Situa Lesmariani Purba, Bapak Tuahman Pasaribu, Bapak Opsinur Simarmata, Bapak Marsen Sinaga, Opung Esther Purba. Tuhan, kami percaya pemulihan yang sedang mereka alami itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa berikan mereka kesembuhan yang sempurna, dan biarlah setiap makanan, minuman, ataupun obat-obatan Tuhan yang mereka makan menjadi sumber kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah penyembuh yang sejati. Kami juga mendoakan keluarga mereka yang setia mendukung, memberikan support bagi mereka semua ya Tuhan. Berikan mereka semangat. Juga ya Tuhan, cukupkanlah segala sesuatu yang mereka perlukan dalam proses pemulihannya. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga ingin berdoa bagi pemuda, anak-anak kami semuanya Tuhan, yang sekolah, biarlah mereka berhikmat, semakin pintar, dan mereka bisa menjalani persekolahan mereka Tuhan, yang saat ini dilakukan lewat daring. Kami percaya anak-anak kami akan diberikan Tuhan kemampuan untuk bisa mengikuti setiap pelajaran-pelajaran, sehingga mereka bertumbuh semakin baik, memiliki kepintaran yang baik Tuhan, yang dari Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak kami dan pemuda-pemudi kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Sertailah mereka senantiasa. Dan juga Tuhan, bagi pemuda-pemudi kami yang mungkin saat ini sedang dalam bergumul Tuhan untuk mencari kerja, kami percaya Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya indah pada waktunya. Kami mau serahkan pemuda-pemuda kami ini Tuhan, agar mereka tetap semangat, berusaha, dan berdoa mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya saatnya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan, kami juga ingin mendoakan para jemaat-Mu yang telah memberikan banyak untuk gereja ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati jemaat-Mu dengan berkat-berkat, baik itu secara ekonomi, secara kesehatan Tuhan. Cukupkan segala sesuatunya bagi jemaat-jemaat-Mu, agar kami bisa merasakan yang baik yang dari Tuhan, bisa bersyukur Tuhan, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hamonangan Sinaga. Berkatilah Bapak Pendeta ini Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari Bapak Pendeta kami ini adalah yang berasal hanya dari Engkau. Dan bila Tuhan, jemaat-Mu juga mempersiapkan hati kami, sehingga firman Tuhan menjadi rema, membentuk kami semakin baik, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, sedemikian banyak yang kami doakan buat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang akan menjawab doa kami, karena Tuhan tahu apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Untuk setiap doa yang kami naikkan dan kami doakan, bukan kehendak kami Tuhan yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Hamonangan Sinaga. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436, bait 1 dan bait 2. Selalu berteguh di
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau memberikan bagi kami kesempatan hari ini dalam ibadah kami bersama jemaat-Mu di GKPS Cililitan. Tuhan yang memberikan persekutuan ini, Tuhan yang memberikan kesehatan juga bagi kami. Terima kasihlah Tuhan atas kesempatan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang saat ini masih berjuang untuk mengalahkan COVID. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka bisa Tuhan keluar menjadi pemenang dan dalam keadaan sehat serta memuji Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom Firman Pak Tuhan Pendeta. untuk kita di hari ini, ibadah tanggal 8 dari Yeremia 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun, pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah dalam engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti ini kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu,
saudara-saudara sekalian, Horas Mabata, hari ini kita berbicara tentang Orjahon Mahapitoran apa sitoran. Ay mana gabi topik tak. Ya, topik khotbah kita di dalam minggu ini. Bapak Ibu saudara-saudara, saya buka firman Tuhan hari ini dengan sebuah penggambaran. Kalau bisa disebut ilustrasi, oke, kita akan lihat. Ada dua orang bersahabat baik. Ya. Kental, kira-kira kawan kental, kawan baik. Ya, jadi mereka ini adalah sahabat yang sudah lama. Kita sebut saja seperti itu. Dan mereka ini kerjanya itu berdagang. Satu, kita sebut sajalah, misalnya pedagang buah. Ya, satu lagi pedagang beras. Jadi mereka bersahabat. Ya, tentu dalam persahabatan ini, ya mereka akan saling mengakukan arti persahabatan itu dalam kehidupan mereka. Jadi sudah sering mereka, ya yang satu beli buah kepada temannya ini, yang satu beli beras kepada temannya, ya namanya juga teman dekat, kira-kira seperti itu. Nah, suatu saat ada yang mau beli pada yang jual buah, kira-kira seperti itu. Ya, dia mau beli sesuatu, kemudian disebut, aku mau buah ini 3 kilo. Nah, contoh, aku mau beli buahnya 3 kilo. Oke, kata sang pedagang buah. Kemudian ketika dia mau menimbang, wah, timbangannya sudah tidak jelas. Kenapa ini? Kira-kira seperti itu. Nah, yang mau membeli buah ini adalah temannya yang penjual beras. Kita sebut seperti itu. Baru diingatnya, oh iya, kemarin penjual beras itu, aku baru beli beras sama dia 3 kilo. Berarti tempatnya itu pas, kira-kira seperti itu. Nah, diambillah tempatnya itu, karena kilonya timbangan nih, mago lagi budi jai torihi. Bilang, torihi ini sebuah cerita ya. Kita akan paksakan itu masuk. Dibuat timbangan om, tempat pembianan nih membeli boras saya, karena itu 3 kilo juga, diambilnya itu dah ditakarkannya. Kira-kira 3 kilo juga lah itu. Ayo pikiran nih, karena ini sama-sama 7 kilo. Beda-beda kawan neon, kita rukun mak. Jadi dari rumah, saya sampai di rumah, sahabatnya penjual beras ini mengukur kembali beras yang dibelinya. Ternyata tidak sampai 3 kilo. Dia telepon temannya. Bro, kau percuma teman dekat, gak enak samamu. Kenapa rupanya? Ah, gitulah katanya. Aku beli samamu buah ini 3 kilo, tapi kau kasih 2,5 kilo, aku udah timbang ini. Ah, masa sih? Iya. Berarti juga kau yang salah. Aku beli samamu beras 3 kilo. Dan takaran itulah yang kubuat untuk membelikan buahmu. Berarti kau juga membuat beli beras itu hanya 2,5 kilo. Arti gila masih dia. Nggak benar kau, nggak benar kebekawan. Halanyai masih sama perkawanan dia halani tidak ada kejujuran, tidak ada keadilan di dalam. Ya. Jadi
Walaupun ternyata sesama teman, tidak bisa jaminan bahwa itu akan berlaku jujur. Kalau di Siantar dibilang, teman tinggal teman, curiga, jalan terus. Jadi kacau sekali. Ya. Artinya begitu, walaupun mereka ada teman yang sangat dekat, walaupun mereka teman yang sangat kental selama ini, ternyata di antara mereka juga masih main tipu menipu. Coba bayangkan itu. Anda tahu, di antara kita juga terjadi sistem seperti itu. Teman tinggal teman, satu gereja tinggal satu gereja, sesama sapo sayam tinggal sesama sapo sayam. Tapi cari untung, masih tetap dicari dari sesama teman. Ini berbahaya. Ya. Dan ini harus kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa praktek itu bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Melalui firman Tuhan hari ini hanya satu alasannya. Karena kita tidak memakai firman Tuhan menjadi patron dalam kehidupan kita. Secara manusiawi mungkin setiap orang ingin mencari untung. Secara manusiawi mungkin siapapun dia kalau bisa, ya dimakanlah mungkin. Kira-kira seperti itu bahasanya. Ya. Siapapun dia, kalau masih bisa kita cari untung dari dia, ambil saja terus. Itulah kalau memang manusia yang berbicara di dalam. Firman Tuhan hari ini mengkritik itu di dalam kehidupan kita. Dengan bahasa yang sederhana kita simpulkan bahwa kalau kita memang sebagai orang percaya, malingun hatani negabatado nagabe pedoman di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Sebagai orang percaya kita harus firman Tuhanlah yang menjadi pegangan kita. Itulah yang menjadi pedoman kita untuk melakukan kehidupan kita, tindakan kita, kata-kata kita, perilaku kehidupan kita. Maninun aima nagabe patronta laho mandarankun pargulun. Ya, ini kritikan bagi kita. Karena kadang-kadang ya mau jujur saja kita di tengah-tengah kehidupan kita ini, di tengah-tengah persekutuan kita ini, ya masih akan bicara sianu masuk ke kita. Sianu masuk ke kita. Atau mungkin para petinggi, atau para yang berpengaruh di tengah-tengah gereja kita mengatakan, menurut tahu, ya, itu yang harus dilakukan. Ini kritik di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita. Kenapa? Karena kalau kata itu, apa yang kita lakukan itu menurut kita, menurut hemat kita, maka kata itu akan bisa lari kemana saja. Ya, makanya bisa yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Kenapa? Karena itu manusia yang mengatakannya. Firman Tuhan hari ini mengkritik sebuah pola hidup, pola kepemimpinan yang tidak berkeadilan. Ya. Mengkritik kepemimpinan, kehidupan yang tidak ada kebenaran di dalam. Coba kita bayangkan itu. Kalau cinta sudah tidak ada di antara kita, jangan harapkan bahwa ada perilaku yang baik di dalamnya. Ya. Makanya hari ini penulis Yeremia
mengatakan, inilah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengatakan bagi kita hari ini bahwa lakukanlah keadilan, kebenaran, lepaskanlah tangannya pemeras dari orang-orang yang merampas haknya. Janganlah engkau meninggalkan orang-orang, janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Semua itu bisa terjadi oleh karena kekuasaan dan kekuatan. Karena firman Tuhan tidak ada di dalam. Apa kata manusia ketika dia berbicara dari dalam dirinya? Makanya sering kita dengar konsep itu. Ya. Au domodong nulis kujondan. Bapakku dohinan mama kerja honon. Sianu dohinan nam bandaran konon. Sianu dohinan makata honon. Dengan kata itu dia mengambil posisi untuk memegang suatu hak tertentu. Sehingga dia menjadi orang yang ingin didengar. Hak. Sepertinya dia meminta hak sebagai orang yang harus dihormati di dalam konsep itu. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa penulis Yeremia mengatakan lakukanlah firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita ini. Dan ada dua. Apakah ini dampak namanya atau akibatkah atau tidak? Tetapi di dalam nas ini disebut, jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, jika kamu sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupanmu, bukan melakukan pikiranmu, bukan melakukan apa yang ada dalam otakmu, apa yang dalam hatimu, apa yang kau inginkan, tapi melakukan apa yang diharapkan Tuhan dalam kehidupanmu di tengah-tengah kebersamaanmu, maka Dia akan mengatakan engkau akan diberkati. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana akan berarak ke raja-raja yang penuh di atas ini. Ya. Tidak akan ada keterputusan berkat. Tidak ada keterputusan kepemimpinan Allah dalam dirimu. Karena engkau melakukan itu. Tetapi sebaliknya, disebut di dalam ayat 5, tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan ini, jika kamu tidak melakukan firman Tuhan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Kenapa menjadi reruntuhan? Karena kehidupan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan, terjadi penindasan di tengah-tengah persekutuan mereka, padahal atap persekutuan itu adalah di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Coba kita bayangkan ini. Setiap ibadah kita selalu dibuka dengan nama. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, yang penuh dengan kasih. Tapi di dalam kehidupan praktek persekutuan itu ada penindasan di dalam. Maka Tuhan mengatakan di dalam nas yang berbeda, persembahan kita juga Tuhan tidak inginkan, karena tangan kita penuh dengan darah, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, penuh dengan memberikan tangisan kepada orang-orang. Di sini kepada yatim piatu, kepada anak-anak, kepada orang-orang janda, kepada terlantar. Kalau kita tidak memberikan topangan kepada mereka sesuai dengan apa kata Tuhan, melakukan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan itu, maka kewibawaan kita sebagai orang Kristen, kewibawaan kepercayaan kita sebagai orang Kristen
kewibawaan rumah ibadah kita sebagai orang Kristen akan diruntuhkan oleh Tuhan. Artinya, dia tidak akan berkenan di dalam kehidupan kita. Ini kritikan melalui firman Tuhan hari ini. Kalian nyai, di tengah-tengah nih hasadota, katakan adalah hatahun ma hatani ne bata. Hatahun ma hatani Tuhan ne bata. Lang hatamu, lang hatani sianu, lang hatat talang. Tapi hatahun ma hatani bata, karena firman Tuhan biasanya selalu di tengah. Dia tidak pernah memihak kepada siapapun. Dia tidak pernah memihak kepada siapapun. Walaupun dia itu saudaranya, walaupun itu orang paling dekatnya, tapi dia tidak pernah memihak. Karena Tuhan, firman Tuhan itu selalu berjalan di tengah. Ini yang menjadi kritikan bagi kita. Ya. Pertanyaan kritikan ini adalah, apakah di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi, ataupun di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita bersama ini, patron, cita-cita kita, apa yang kita programkan, kita lakukan di tengah-tengah gereja, apakah semua itu untuk membuat nama Tuhan termulia? Pertanyaannya di sekitaran itu. Maka kritikan penulis Yeremia ini kepada para pemimpin Israel ketika itu, karena mereka bersenang-senang di dalam tahtanya, tidak memikirkan keadilan rakyatnya, tidak memikirkan keadilan para yang dipimpinnya. Maka Allah melalui Yeremia mengatakan kritikan ini untuk menjadi sebuah pegangan di dalam kehidupan orang Kristen, bahwa setiap orang Kristen itu harus, yang paling utama, harus membuat firman Tuhan itu menjadi yang utama dalam dirinya, di dalam mencari keputusannya, dan di dalam kebersamaan mereka. Itulah tandanya bahwa dia adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Begitulah sederhananya. Maka ketika Tuhan Allah mengatakan iman, pengharapan, kasih, maka kalau tidak ada kasih dalam persekutuan kehidupan orang Kristen, jangan bilang bahwa kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kejujuran tidak ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan Kristen itu, jangan bilang bahwa kita orang percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang menjadi kritikan kita. Iman, pengharapan, kasih. Dan yang paling besar dari itu semua adalah kasih. Ketika kasih itu menjadi wujud nyata di dalam praktek haposayauta, disitulah kita akan mewujudkan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus melalui kehidupan kita bersama-sama. Seitahagan upan, yang hinahargan Tuhan Yesus Kristus, onma kritikan hati Tuhan ubata ibadah sendiri. Menjadi sebuah pegangan kita, menjadi sebuah tuntunan kita, sekaligus menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan hari ini. Apakah kita sudah melaksanakan firman Tuhan sebagai wujud nyata kepercayaan kita kepada Tuhan? Atau kita masih seperti seorang sahabat kental, tapi masih tetap menginginkan sahabat kita itu kita hancurkan? Kita mengaku punya sahabat yang sangat dekat, tapi di antara kita masih sering mencari keuntungan. Apakah persekutuan kita ini persekutuan yang mencari keuntungan pribadi? Atau persekutuan kita ini menjadi persekutuan
sebagai cara Tuhan menyampaikan kasih di tengah-tengah kehidupan kita ini, di antara kehidupan kebersamaan kita, satu dengan yang lain di tengah-tengah jemaat kita. Tuhan memberkati dan menyuruh, memerintahkan orang yang percaya kepadanya untuk melakukan itu di tengah-tengah kebersamaan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami mencoba mengkritisi diri kami. Apakah persekutuan kami ini sudah kami warnai dan kami wujud nyatakan menjadi persekutuan yang memang Tuhan inginkan dalam kehidupan kebersamaan kami, terwujud di dalam cinta kasih. Itulah yang menjadi pertanyaan kami. Sebagai orang yang percaya kepadamu, harusnya firman-Mu itulah yang menjadi utama bagi kami. Yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kebersamaan kami. Bukan apa kataku, atau apa kata orang lain. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan mengatakan, salah satu wujud yang paling real, nyata, yang harus kami lakukan di tengah kehidupan kami adalah kasih. Itulah tandanya kami mempercayai Engkau, bahwa hidup kami penuh dengan kasih. Nyatakanlah itu Tuhan dalam kehidupan kebersamaan kami, secara khusus hari ini di jemaatku GKP Cililitan, supaya semakin nyata bahwa gereja kami ini dipimpin oleh Roh Tuhan, karena adanya kasih di tengah-tengah kebersamaan kami. Firman-Mu, hatamu, in managado utama ben nami, nasihol dalam konon nami, itong-tongah kebersamaan nami. Saut mahatamuin Tuhan, marara mahatamuin, itong-tongah ni kuliamu, GKP Cililitan. Terima kasih Kristus Yesus, jalhamma tonggo namanya. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan betapa banyaknya berkat
hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, damai sejahtera ada dalam hati kita, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam Mabat Tagaruban. Salam. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Terima kasih Ubani Bapak Pendeta Sinaga. Ubatah Genup, selamat hari Minggu Ubatah Genup. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dan ayo orang Ubani. Lani Sadarion, perhangerta langgu harga bung berkebaktian pakon hita. Dong tugas i Medan. Jadi PMJ Wapeng Bendahara Pakon Sekjem do kamar kebaktian Ibaga Sadarion. Tugas-tugas berenai orang Ubani. Wapeng, dong patugahon. Ini ya terima kasih terlebih atau kita terima kasih Ubani Tuhan Bapak. Nah Hubani Nasyam hita ganupan kuriani jemaat kita pesilitan Ubani panorang Sadarion boy hita mengadopkan kebaktian aima pesta olop-olop kuriata tene ya malah suhur Ubani Bapak inang na poson yang manami AGP kondisi sonon hita pada skon olop-olop ta langbo hita riap baju secara fisik ikerjata tapi malah suhur kan rumah TBP hita boy hita pada skon olop-olop AGP melalui gambar tane boy hita marsian marhita gambar ta rumah TB malah suhur ulang makurangi malas nihurta mendoktak kon 20 tahun ibani kondisi na kurang deron tetap do hita maras nihur tetap do hita sada memuji Tuhan alani domadong hita marhasoman Tuhan Yesus Kristus malas mahurta ibani olop-olopta ibani satorapon AGP kondisi nasional tene ulang makurangi tetap kita sada songon doding tanak kanai doding kanai sada matong hita bersikutu AGP kondisi AHP AGP melalui jumon tong maha malas kita tene aima pesan nami salam ni PMJ hubat ganupan kuria GKP Selitan